wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Trifabiana dengan NIM 200210204064. Nama saya Anissa Khairaya dengan NIM 200210204165. Nama saya Elma Ayu Afriani dengan NIM 200210204157. Dalam video ini kami mencoba membahas mengenai peraturan penggunaan pengeras suara dalam masjid. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat? Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Oh iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Di sini kami mencoba mewawancarai masyarakat tentang bagaimana pendapatnya dengan adanya peraturan penggunaan pengeras suara dalam masjid. Berikut cuplikan wawancara yang telah dilakukan. Berikut perjalanan kami menuju lokasi wawancara, yaitu di Desa Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang terdapat pesantren dan masjid yang bersebelahan dengan gereja. Ketika kita menyuarakan dengan keras-kerasnya, kan namanya syiar, kan sekeras-kerasnya, harus sekeras-kerasnya azan. Walaupun saya itu heran, kenapa kok pemerintah, khususnya Menteri Agama, kok sampai segitunya, padahal dia orang Islam. Maaf ya, ini langsung saya cepat. Padahal beliau itu orang Islam, dia itu keturunan kiai, tapi kok sama orang Islam kok seperti tidak suka ini. Cara pensiarannya kok seperti tidak suka. Saya dulu gini, di rumah saya yang dekat dengan gereja, bahkan tidak dekat ya, nempel ya, sampai nempel ya, satu tembok, itu saja tidak apa-apa. Iya, sekeras apa? Tawa ini, masjid ini ada, kalau ada sholawatan itu terdengar sampai di patung sana. Nah, jarak patung itu kurang lebih 2 kilo. Terus Masjid Agung juga, mulai Masjid Agung Sunan Bonang sampai kedengaran, dan itu pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti kalau orang non Muslim gitu, ketika dia beribadah, entah dia menyalakan musik atau gimana, orang Islam bisa nggak usah berlebihan, artinya sampai misalnya gini loh, kita kan sebagai umat Islam yang sifatnya ikut, ya, orang Islam yang sifatnya ikut itu imannya seseorang Muslim yang ikut kepada Nabi, ikut kepada ulama, itu kan bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya imanul mukallid, kalau bahasa kitabnya itu seorang yang ikut mukallid itu yazidu wa yanqus, artinya bisa bertambah, bisa berkurang. Ya maklum, kalau dia tidak terima, kalau dia bisa menerima, kalau dia tidak bisa menerima, maklum, manusiawi. Tapi imannya seseorang mukallid itu tidak bisa disamakan dengan
dengan imannya para wali, para nabi, para ulama-ulama yang besar. Ya, seperti halnya Mbah Maimun. Tidak bisa. Artinya ketika beliau berpendapat seperti ini, kita tidak bisa mengikutinya. Nih, beliau kan semakin imannya semakin tambah. Kalau imannya para nabi, imannya para wali itu yazidu terus, bertambah terus. Wala yang kusudan tidak pernah berkurang. Iya, soalnya dia memang tujuannya untuk berdakwah atau syiar agama Islam. Dia tujuannya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana pendapatnya Mas tentang peraturan menteri tersebut? Kalau saya sih untuk supaya tua ini suaranya dikecil atau apa, saya juga nggak jadi masalah. Soalnya saya juga pernah hidup di samping berdampingan sama masjid, itu nggak jadi masalah kan, toh itu juga untuk ibadah. Itu juga untuk ibadah, nggak untuk mengganggu juga sebenarnya itu menurut saya sih pribadi itu nggak jadi masalah bagi saya dan bagi keluarga saya juga nggak jadi masalah. Toh itu kan buat ibadah. Kalau misalnya untuk main-main untuk main-main atau untuk bercanda itu yang seharusnya kan nggak boleh, tapi kalau ini kan untuk ibadah, untuk dekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta kan nggak jadi masalah. Itu bagi menurut saya sebenarnya nggak apa-apa sih, mau kencang mau apa nggak apa-apa. Walaupun ini masjid sama gerejanya berdampingan gitu, nggak apa-apa. Iya kan, sudah sama-sama saling ngomong bahwa kan sebelah ibadah, sebelah nggak jadi masalah sih, nggak apa-apa. Kan kalau misalnya mungkin ada orang sakit gitu, kan kita bisa ngomong, mungkin agak kecil dulu masih sakit. Jadi Kalau- ada komunikasi antar dua. Iya, itu nggak apa-apa sih. Saya juga di kampung juga seperti itu, hidupnya di samping berdampingan sama masjid, nggak jadi masalah, aman-aman aja. Saya sih nggak apa-apa. Jadi ritual masjid yang keras-keras ini Bu, pendapatnya Ibu gimana ya? Nggak apa-apa atau itu masalah? Ya, memangnya kalau hari subuh ya, nggak ada yang udah bunyi tapi cuma sedikit. Tapi kalau zuhur ya, zuhur asar maghrib isya agak seperti ini. Tapi nggak masalah nggak? Enggak, malah senang sih. Soalnya apa? Nggak tahu jam sih kalau ada. Ingat gitu loh dia. Berdasarkan narasumber yang kami wawancarai mengatakan bahwa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dan masyarakat tersebut pun tidak bermasalah dengan adanya suara azan atau pengeras suara di masjid. Inti dalam wawancara adalah tidak perlu mengatur hal-hal yang sangat teknis tentang masalah ibadah, utamanya penggunaan speaker untuk azan, pengajian, maupun lainnya di masyarakat, karena masyarakat pun sebelumnya tidak bermasalah dengan adanya hal tersebut. Analisis dari permasalahan ini adalah hal ini memperlihatkan posisi dilematis. Di satu sisi, Kementerian Agama ingin menjunjung kenyamanan dan keharmonisan antar warga karena masyarakat Indonesia adalah beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan ketentraman sosial. Tapi di sisi lain, jika membuat aturan terlalu keras dan ketat, bisa dianggap terlalu liberal dan dianggap tidak memihak kepada umat Islam. Kesimpulannya adalah diharapkan arah surat edaran yang telah dikeluarkan ini tidak distortif dan deviatif. Artinya, masyarakat dapat menerima dan menyambut sebagai suatu yang baik, bukan menganggap untuk mengurangi maksud dari syiar agama. Cukup sekian pemaparan video mengenai analisis isu aktual tentang peraturan penggunaan pengeras suara dalam masjid. Jika dalam video terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.